Selamat datang di kanal Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya MEDC. Yuk langsung kita mulai. Latar belakang dan struktur kepemilikan. Pertama, siapa sebenarnya PT Medco Energi Internasional Tbk atau kode saham MEDC? Didirikan pada 13 Desember 1980, MEDC telah berevolusi jadi pemain besar di sektor energi, mulai dari eksplorasi, produksi migas, pengeboran onshore dan offshore, hingga investasi di anak perusahaan dan energi terbarukan. Siapa saja pemegang saham utama? Perhatikan struktur ini. Medco Daya Abadi Lestari menguasai mayoritas, yakni 51,5%, menandakan kendali kuat oleh grup pendiri. Diamond Bridge Pte Ltd asing atau institusi memiliki 21,46%, dan masyarakat non-warkat menyumbang 23,53%. Ini menunjukkan kombinasi kontrol privat dan eksposur publik. Matriks kinerja keuangan. Kita lihat dulu hasil Q2 dan TTM. Oke. Revenue TTM sebesar Rp38,2 triliun dan gross profit ke-14,8 triliun. Margin kotor kira-kira 35,7%. EBITDA menunjukkan kekuatan operasional meski tekanan pasar terjadi. Namun net income hanya Rp3,3 triliun, sehingga net margin menjadi tipis, sekitar 3,4%. Ini disebabkan oleh beban bunga, biaya penurunan nilai, dan mungkin fluktuasi harga minyak atau hidrokarbon. Pertumbuhan YoY juga menyoroti, pendapatan turun 3,2%, gross profit turun 3,7%, tapi yang paling mencolok, laba bersih merosot drastis, minus 84,5%. Ini alarm serius, bisa jadi karena penurunan harga komoditas atau kenaikan beban finansial. Operasional masih kuat, tapi bottom line sangat dibebani. Kenapa? Kita akan bedah lebih lanjut saat bahas utang dan arus kas. Struktur neraca dan resiko leverage. Neraca Q2 2025 memuat total aset Rp131 triliun versus liabilitas Rp93,6 triliun, equity hanya Rp33,6 triliun, kas di tangan sekitar Rp13,4 triliun, total utang Rp57 triliun dengan long term Rp51,7 triliun dan short term Rp5,3 triliun, net debt Rp43,6 triliun. Rasio penting, debt to equity 1,70, cukup tinggi. Financial leverage 3,9, artinya aset dibiayai banyak lewat utang. Current ratio 1,44, cukup liquid, dan Z-score 2,10, masih dalam zona aman waspada. Implikasi, MEDC memiliki kapasitas utang tinggi, sehingga rentan jika arus kas terganggu atau biaya bunga naik. Arus kas dan dividen. Sekarang arus kas, cash from operations sebesar Rp16,44 triliun. Setelah capex Rp6,67 triliun, masih menyisakan free cash flow Rp9,77 triliun. Ini angka yang sehat. Tetapi arus kas dari financing negatif Rp7,24 triliun, mungkin untuk bayar utang atau dividen. Payout ratio tinggi 83,8% dengan dividen yield 3,4%. Terakhir, MEDC membagikan dividen pada 16 Juni 2025 sebesar Rp25 per saham. Nilai positifnya, FCF yang besar menunjukkan kemampuan membayar utang, ekspansi, atau membagikan dividen. Tapi payout yang tinggi di tengah penurunan laba perlu dinilai keberlanjutannya. Profitabilitas dan efisiensi operasional. Berikut rasio profitabilitas dan efisiensi. ROE kira-kira 9,7%, cukup, tapi belum spektakuler. ROE 2,5%, aset belum efisien. ROIC 4,9%. Efisiensi operasional, cash conversion cycle 22 hari, cukup singkat dan efisien. Aset turnover 0,29, perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, MEDC efisien di konversi kasnya, tapi masih harus memperbaiki ROE dan mengoptimalkan aset. Valuasi dan perspektif pasar. Sekarang kita lihat valuasi pasar. PE TTM 9,25, forward PE hanya 6,42 kali lipat. PBV 0,90, di bawah 1, di bawah nilai buku. EV on EBITDA 4,00 kali lipat, sangat murah. Price to free cash flow 3,10 kali lipat, ini menandakan kualitas arus kas diabaikan pasar.
earnings yield 10,8%, tinggi, merefleksikan valuasi murah. PEG ratio 0,62 versi 3 tahun, 0,09, masih undervalue bahkan jika pertumbuhan dipandang melambat. Makna, harga saat ini mengindikasikan pesimisme pasar terhadap profitabilitas jangka pendek. Namun secara fundamental, valuasi memasang potensi upside jika MEDC mampu stabilkan bottom line. Risiko dan potensi, recap risiko utama. Harga minyak atau gas global bisa turun lagi, beban utang dan bunga tetap tinggi. Margin tipis dan penurunan laba besar bisa menggerus kepercayaan investor. Katalis positif, jika harga energi rebound, margin kian membaik. Deleveraging lewat free cash flow bisa turunkan beban utang. Ekspansi energi terbarukan melalui investor ESG dan yield dividen 3% bisa menahan investor income. Kesimpulan akhir, MEDC adalah saham value play, menarik tetapi beresiko. Pilihan ideal bagi investor dengan pandangan menengah hingga jangka panjang dan tahan fluktuasi harga energi. Teman-teman, demikian pembahasan detail mengenai PT Medco Energi Internasional atau MEDC. Kita sudah membedah dari latar perusahaan, kinerja, struktur keuangan, valuasi, hingga risiko dan potensi. Semoga video ini memberikan tambahan insight untuk pertimbangan kalian, khususnya jika tertarik saham energi. Jika kalian suka dengan format analisa seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap cuan dan cerdas berinvestasi.